berserilah Tunas TNI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erina Masriatul Rohmah. Di sini saya akan mempresentasikan esai saya yang berjudul Urgensi Reimplementasi Nilai Dasar Pergerakan Guna Menyongsong Era Society 5.0. Di sini saya akan sedikit menjelaskan apa sih itu era Society 5.0, karena di tema besar esai itu adalah mengenai era society ya. Jadi banyak sekali yang belum mengetahui apa itu era society menurut saya, karena banyak sekali teman-teman saya yang masih tanya apa sih era society 5.0. Di situ saya akan menjelaskan mengenai era society, yakni di mana manusia dan teknologi itu saling berkolaborasi. Jadi itu menjawab sebuah masalah dari era revolusi industri, yakni di mana pekerjaan manusia itu diambil alih oleh teknologi. Di sini saya akan menjelaskan betapa pentingnya menerapkan kembali apa itu nilai dasar pergerakan guna mempersiapkan diri kita menjalani era society itu sendiri. Karena di sini saya lihat, menurut observasi saya ya, bukan observasi yang lain, menurut pengamatan saya, di sini sudah banyak sekali kader-kader yang salah tujuan ketika ingin masuk ke organisasi yang lingkupnya itu adalah organisasi pergerakan ya. Karena di situ mereka belum mengerti apa sih nilai dasar pergerakannya itu, dan dia langsung masuk aja. Dia belum mempelajari apa sih sebenarnya nilai dasar pergerakannya yang diadakan oleh organisasi A, organisasi B, organisasi C. Mereka belum tahu. Di sini saya akan membahas nilai dasar pergerakan sebuah organisasi mahasiswa, yakni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Di sini nilai dasar pergerakannya itu tak luput lah dari Ahlus Sunnah wal Jamaah yang digunakan sebagai acuan dari organisasi ini. Langsung saja ya, untuk menyingkat waktu karena cuma di durasi 4 menit. Yang pertama, dasar pergerakannya yang pertama yakni hablum minallah. Dan di sini yaitu hubungan antara manusia dengan Allah. Manusia itu diciptakan dari segumpal darah. Nah, segumpal darah ini bisa dijadikan istilahnya Allah itu memberikan sebuah keistimewaan dari manusia. Padahal itu berasal dari segumpal darah. Itu memiliki kelebihan yang sangat luar biasa dibandingkan makhluk-makhluk lainnya. Karena di sini manusia itu diberikan akal. Jadi mereka manusia ini bisa berpikir daripada makhluk-makhluk yang lain. Contohnya hewan, tumbuhan, apakah mereka bisa berpikir? Tidak kan? Hanya manusia yang bisa berpikir. Seperti itu. Dan di sini bagaimana sih kita menyongsong era society itu di mana manusia berkolaborasi dengan teknologi. Jangan sampai teknologi ini menjadi sebuah kemudorotan bagi diri kita, dan imbasnya kita jadi lupa dengan Allah. Jadi kita sebagai kader yang berlandaskan Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita mengadakan sebuah kegiatan yang bisa menunjang, bisa menambah keimanan kita, seperti ngaji kitab atau pengajian-pengajian yang lain. Itu bisa diimplementasikan untuk kita mengimplementasikan hablum minallah itu tadi. Kita juga harus istilahnya sholat 5 waktu, jangan sampai melakukan tindakan yang melanggar perintah-perintah dari Allah. Terus ya, hubungan manusia dengan Allah jangan sampai kita ingkar
terhadap perintah-perintah Allah. Jangan sampai, karena semua yang menentukan hidup dan mati kita itu hanya Allah. Rezeki, maut, dan jodoh ditentukan oleh Allah, bukan manusia. Jadi kita harus memperbanyak istilahnya hubungan kita dengan Allah. Apalagi di masa pandemi gini, kita diberikan waktu untuk bermuhasabah, untuk berintrospeksi apa yang telah kita lakukan sebelum-sebelumnya, apakah perlu diperbaiki atau dihilangi gitu. Terus yang kedua adalah hablum minan nas, artinya hubungan manusia dengan manusia. Hubungan manusia dengan manusia itu harus dijalin dengan baik. Ukhuwah Islamiyah boleh dilakukan seluruh umat Islam, dan kita sesama umat Islam itu adalah saudara, bukan musuh. Jadi apabila saudara kita sedang tertimpa musibah, alangkah baiknya kita membantu, memberikan donasi, ataupun kita memberikan hal yang paling sederhana. Contohnya kita mengirimkan barokah Al-Fatihah ataupun apa. Kita kan berlandaskan Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi selain itu, apabila saudara kita sedang istilahnya berselisih paham, kita bisa menjadi penengah. Dan selain itu kita bisa juga menjadi sebuah apabila saudara kita salah, kita tidak boleh menghakimi, atau sesama kader kita melakukan sebuah kesalahan, janganlah kita hakimi, jangan kita hujat atau apapun itu. Kita sebagai manusia yang diberikan akal oleh Allah, kita wajib mengingatkan, hei kamu ini salah. Orang yang salah jangan didiami, karena dia akan selalu melakukan kesalahan itu terus menerus. Akan tetapi kita ingatkan, karena manusia diciptakan untuk mengingatkan, tapi bukan untuk merubah, seperti itu. Itu hubungan antara manusia dengan manusia. Jadi kita harus istilahnya saling menghormati, saling menghargai sesama kader. Apabila ada kesusahan, kita bantu. Apabila ada kesalahpahaman, kita juga menjadi penengah, atau kita ingatkan. Terus yang ketiga adalah hablum minal alam, artinya hubungan manusia dengan alam. Manusia diciptakan itu lebih tinggi derajatnya daripada makhluk yang lain, tadi saya jelaskan. Tapi alam ini memiliki faedah yang sangat banyak sekali, karena di sini alam sebagai penghidupan lah bagi manusia. Akan tetapi manusia diciptakan oleh Allah untuk menyembah Allah, bukan untuk menyembah alam, karena yang menciptakan alam adalah Allah. Di sini ada hadis mengatakan, ya sudah pasti banyak didengar oleh semua teman-teman, nadhafatu minal iman, dan itu berkaitan erat. Kebersihan itu sebagian dari iman, karena dengan kita menjaga kebersihan, kita hidup kita menjadi lebih sehat. Dan alam itu emang harus kita jaga, karena itu penghidupan lah bagi kita. Ya, sebagai kader yang memiliki daya intelektual tinggi, berdaya pikir kritis, logis. Jadi kita harus menerapkan kebersihan terhadap lingkungan kita guna untuk melestarikan bagi kehidupan selanjutnya, seperti itu. Jadi jangan menjadi manusia yang egois, yang mementingkan diri sendiri, seperti itu. Saya kira cukup itu, dan saya ambil kesimpulannya di sini. Sebagai mahasiswa yang memiliki semboyan zikir, fikir, dan amal soleh, itu juga ada kaitannya dengan nilai-nilai dasar pergerakan itu tadi sendiri, yang berkaitan dengan hablum minallah, hablum minannas, dan hablum minal alam. Sebagai mahasiswa kita harus berpikir kritis, intelektual, dan logis, karena guna menjawab tantangan zaman sekarang ini. Dan demikianlah presentasi esai dari saya. Apabila ada tutur kata yang tidak berkenan dan membuat sakit hati, tentunya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Berilah, berserilah, kau